Laptop ini bisa jalanin Ollama lokal dan lancar. Yes, tanpa internet. Full AI local processing. Pertanyaannya, ini pakai spek apa kok bisa sekuat itu? Hari ini kita bakalan bahas laptop AI flagship terbaru. Ini adalah Acer SwiftGo 14 AI. Laptop tipis, premium, tapi performanya nggak main-main. Dan beneran bukan gimmick AI, ini running on device. I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next. Shit. Oke, halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas satu laptop yang datang di depan kita ini ya. Seperti yang tadi gua udah sebutin, ini adalah Acer SwiftGo 14 AI. Dan ini untuk speknya itu udah bagus banget. Nanti kita akan bahas. Tapi kita bakalan bahas dulu kok bisa ya laptop ini kelihatan mewah banget. Nah, kita mulai dari layarnya dulu. Memang paling awal yang bikin kita notice ini laptop bagus banget adalah dari layarnya. Ini tuh udah menggunakan 14 inch OLED WQXGA dengan resolusi 2880 x 1800 dengan resolusi 3K ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat di depan layarnya itu memang terasa mewah sekali. 100% DCI-P3 itu oke banget ketika teman-teman menggunakannya untuk kebutuhan yang membutuhkan akurasi warna yang sangat tinggi ya. Nah, tentu aja dengan HDR True Black 500 ini juga bikin blacknya itu benar-benar terasa pekat sekali, sehingga emang secara kontras ini terasa sangat tinggi. Ditambah lagi dengan refresh rate-nya di sini itu udah 120 Hz. Jadi untuk entertainment atau hal-hal yang berkaitan dengan FPS tinggi dan lain-lain itu masih terasa sangat nyaman. Kalau teman-teman bermain game ini juga bisa sebenarnya ya. Dengan refresh rate segini rasanya juga enak sekali. Ini welcoming yang cukup menarik karena kita akan ngomongin desain nih yang kedua. Nah, ketika kita sudah punya layar sebagus ini ditambah dengan desain yang secakep ini, otomatis semua jadi terasa sangat nyaman nih dari segi laptop ini ya. Bodinya ini menggunakan aluminium premium ya, dan dia itu tuh tipis, ringan, portable, dan menurut gue ya untuk laptop ini secara performance nantinya itu memang bagus sekali. Ditambah dengan desain, ini tuh adalah laptop flagship AI tapi daily friendly banget nih guys. Nih kalau kalian lihat looksnya ini bener-bener cakep banget loh. Kalau teman-teman lihat juga di sini ada aksen khas Acernya ya, yang bikin ini tuh nuansanya jadi jauh lebih premium teman-teman. Untuk keyboard ini juga smooth banget ya, nggak kalah sama kompetitor yang punya harga tinggi banget gitu ya. Dan di sini rasanya tuh nyaman sekali ya nih. Jujur kalau dari segi trackpad juga rasanya ini premium sekali, terasa sekali ini laptop yang mahal. Oke teman-teman, setelah kita ngomongin layar dan juga desain dari laptop ini, tentunya ada satu hal yang juga nggak kalah menarik dalam setiap review yang selalu gue sebutin, yaitu adalah prosesor. Laptop ini sendiri menggunakan prosesor Intel Core Ultra X7 358H. Untuk spesifikasinya ini 16 core, 16 thread, dan bisa turbo sampai 4,8 GHz. Yang menarik teman-teman di sini bukan cuma jumlah core dan jumlah thread ya, tapi arsitekturnya ini hybrid. Ada performance core, ada efficiency core, tapi ada juga yang ketiga adalah low power efficient core. Jadi ini total ada 16 core hybrid di dalam satu laptop sekecil ini. Jadi untuk multitasking yang lumayan berat kayak video editing gitu ya, rendering tapi bukan rendering full yang harus menggunakan GPU atau menggunakan Ollama, ini semua cukup stabil teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman ketahui ini adalah prosesor Intel Core Ultra series, ini generasi yang ketiga ya. Ini tuh dibuat dengan fabrikasi yang paling baru, dan untuk kemampuan AI-nya ini bisa sampai 180 TOPS. Ini membagongkan banget teman-teman karena ini hanya menggunakan integrated GPU. Dan kalau kita lihat di sini ini kayak Ollama gini ya, ini bisa jalan lancar tanpa throttle. Dan kalau teman-teman lihat di sini pembagian performanya itu bener-bener efisien banget. Itu enak banget teman-teman. Ini overall oke banget. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke yang selanjutnya yaitu NPU. Ini penting banget karena laptop ini punya kemampuan NPU hingga 50 TOPS. Nah, dengan kemampuan NPU segini, teman-teman bisa lihat juga kemampuannya untuk ngejalanin Ollama atau bahkan LLM lain itu juga sangat lancar ya. Karena apa? Karena kemampuannya sangat tinggi. 50 TOPS. Ini untuk NPU-nya only ya. Nah, sebenarnya kalau dari NPU itu kepake bangetnya adalah di hal-hal yang sedikit sepele gitu ya, tanda kutip ya. Kenapa? Karena kayak kita lagi Zoom meeting gitu, misalnya pakai background blur atau misalnya kita menggunakan noise reduction, itu dia justru akan kepake
dipakainya di situ teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita lihat penjalan lama dan lain-lain itu masih dominan CPU dan juga GPU dan juga offloading ke RAM ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas yaitu tentang graphic card atau GPU-nya. GPU-nya ini integrated ya, ini menggunakan Intel Arc ya. Serinya B390. Ini udah menggunakan arsitektur Xe yang terbaru. Untuk apa aja sih emangnya laptop kayak gini? Emangnya buat game ya? Bukan ya, sebenarnya peruntukannya bukan buat main game meskipun bisa. Tetapi lebih ke arah ini digunakan untuk ray tracing, misalnya kita mau preview rendering sementara atau AI upscaling kalau misalnya kita tahu pakai kayak Topaz dan lain-lain. Lalu juga digunakan untuk multi frame generation. Tujuannya biasanya renderingnya biar lebih realistis. FPS juga kalau misalnya main game lebih smooth meskipun rekomendasinya ini untuk productivity. Lalu kalau dalam case entertainment ini pengennya lebih imersif gitu secara visual. Jadi kalau kalian adalah content creator, video editor atau designer gitu ya, atau misalnya gamer tapi ringan, itu masih possible banget menggunakan spesifikasi ini teman-teman. Dan enaknya adalah form factornya ini benar-benar efisien, kecil, ringan, premium. Again ya, ini tuh kayak grafik yang kalian harus pilih gitu, nggak bisa semuanya kalian angkut bareng. Tetapi laptop ini menyajikan opsi yang cukup komprehensif gitu ya untuk kita borong gitu semuanya. Bahkan tanpa internet pun bisa pakai tanda kutip ChatGPT-an gitu. Itu gila banget sih. Bahkan tanpa kalian menggunakan dedicated GPU. Dan juga yang gong juga di sini adalah laptop ini memang fokus sekali biar efisien gitu ya. Dia punya yang namanya IPU teman-teman. IPU adalah Image Processing Unit. Jadi ini tujuannya selain ngebantu si NPU tadi ya, ini tuh tujuannya untuk semua yang berhubungan sama image. Khususnya untuk image processing AI teman-teman. Kalau kita lagi kayak misalnya kamera di sini dibuat jadi jauh lebih tajam, AI visionnya jauh lebih canggih gitu ya. Terus juga processing gambar di software juga ini punya kemampuan nantinya bisa jauh lebih tinggi. Tapi untuk sekarang yang paling kepake adalah untuk video call, streaming dan lain-lain itu sangat optimal karena punya IPU ini. Nah, lalu selanjutnya gimana dengan dayanya? Tapi kita ngomongin dulu suhunya ya. Karena apa? Semuanya itu tercermin di sini dari suhu. Jadi kalian coba datang ke Agres, kalian cari laptop seri ini, lalu kalian coba tes deh, jalanin apapun. Ini pertama kali gue bilang kalian cobain sendiri. Kenapa? Karena dingin banget. Jadi gue bener-bener cobain suhunya itu bener-bener kayak kita pakai ARM gitu ya, yang katanya dingin gitu. Tapi ini X86 masalahnya, dan bisa sedingin itu dan lancar lagi prosesnya. Karena TDP-nya ini cuma 25 watt teman-teman. Artinya apa? Dengan performa tinggi itu, tapi di sini hemat daya. Salah satu benefit tambahannya adalah suhunya itu jauh lebih dingin. Selanjutnya memori dan connectivity-nya. Teman-teman, ini RAM-nya, ini LPDDR5 32 GB. Jadi buat multitasking, no compromise deh. Udah support Thunderbolt 4 ya. Jadi kalau kalian mau connect satu port untuk 50 Gbps, gas, bisa. Wi-Fi-nya ini juga udah pakai Wi-Fi 7. Bikin koneksinya itu ya no delay teman-teman. Rasanya kayak pakai kabelan ya. Jadi kalau ngomongin memori dan connectivity, ini tuh kayak jalan tol ya. Luas sekali teman-teman dan juga kenceng. Nah, klaim dari Intelnya sendiri untuk prosesor yang X7 ini teman-teman, untuk baterainya itu bisa tahan sampai 17,5 jam ya untuk seri WQHD dan bisa 22 jam untuk layar WUXGA. Jadi ini tuh secara daya hemat banget dan panjang banget gitu ya. Jadi kalau mau dibilang ini udah hampir bikin ketar-ketir ARM ya. Karena compatibility dan kemampuannya jauh lebih tinggi, tapi secara baterai sama. Kesimpulannya teman-teman, kenapa laptop ini bisa lancar jalanin AI offline? Contohnya kayak Ohlama tadi. Karena kombinasi CPU-nya hybrid high performance, NPU-nya 50 TOPS dedicated buat AI, GPU-nya punya acceleration. Jadi kalau di total TOPS dari CPU, GPU, dan NPU itu bisa mencapai 180 TOPS dengan konsumsi baterai yang sangat rendah. Ini menurut gue lebih ke arah workstation portable ya, tapi dengan form factor yang sangat kecil dan tipis. Jadi sekali lagi, kalau kalian adalah content creator, AI enthusiast, atau kalian adalah seorang researcher, bahkan juga orang-orang yang mungkin kerjanya praktikal dalam hal teknis gitu ya di komputer, laptop ini cocok buat kalian. Nah teman-teman, untuk laptop ini bisa kalian beli di Agres ID. Dan kalau misalnya kalian beli di Agres ID, Acer Swift Go 14 AI ini bisa kalian cicil 0%. Garansi 5 hari tuker unit baru dan gratis Agres Care selama 1 tahun. Dan ketika garansi brandnya berakhir pun kalian masih dapat 2 tahun garansi servis lagi. Semua hal ini hanya bisa didapatin kalau kalian belinya di store retail Agres ID atau di websitenya Agres, www.agres.id. Thank you for watching and always out of the box.